Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yoda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu FSA atau bisa disebut dengan Finance State Automata. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut ya. Pokok bahasannya ada terbagi menjadi Finance State Machine, lalu ada macam-macam FSA, yaitu DFA dan NFA. Pertama, definisi dari Finance State Machine, Prerequisites. Finance State Machine atau FSM dikenal juga sebagai mesin keadaan terbatas. Adalah sebuah model matematika yang digunakan untuk menjelaskan perhitungan yang berdasarkan pada keadaan. Finance State Machine digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis sistem seperti sistem kontrol, perangkat lunak, dan juga jaringan. FSM terdiri dari beberapa elemen, yaitu keadaan atau state, input, output, dan fungsi transisi. Keadaan adalah kondisi dari sistem pada saat tertentu. Input adalah data yang diberikan kepada sistem. Output adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem setelah melakukan pemrosesan input. Sedangkan fungsi transisi adalah fungsi yang mengatur perpindahan keadaan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Selanjutnya di sini ada FSA atau Finite State Automata. Adalah model matematika sistem dengan masukan dan keluaran diskrit. Finite State Automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output. FSA memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Contoh nyata dari FSA adalah sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu di dalam game. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem tahu untuk mengimplementasikan tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada macam finite state automata. FSA itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu DFA atau deterministic finite automata, yaitu otomata berhingga yang pasti, tetap, atau tertentu. Lalu selanjutnya ada NFA atau non-deterministic finite automata, yaitu otomata berhingga yang tidak pasti. Lalu selanjutnya ada perbedaan. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan DFA dan NFA pada fungsi transisinya. Untuk DFA, setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Dan untuk NFA, setiap pasangan state masukannya bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk ke state berikutnya. DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan mesin status yang terdiri dari status dan transisi yang dapat menerima atau menolak string terbatas, yang terdiri dari serangkaian simbol, dan membandingkannya dengan bahasa yang telah ditentukan di seluruh kumpulan karakter yang telah ditentukan. Kami menggunakan lingkaran untuk mewakili keadaan dan mengarahkan panah untuk mewakili transisi. Di sini ada contoh DFA. Soalnya, gambarlah diagram transisi contoh dari DFA berikut. Di sini ada key, key-nya 0, Q1, Q2, dan Q3. Lalu ada sigmanya A, B. Terus ada state awalnya. State awalnya adalah Q0. Dan state akhirnya ada Q0, Q1, dan Q2. Bisa kita lihat fungsi transmisi dari DFA berikut. Diagramnya akan berbentuk seperti ini. Bisa kita lihat di sini, Q0 apabila dia A akan menghasilkan Q0. Jadi dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Makanya ini keputar. Lalu Q0 ke Q0 apabila dikasih B, dia akan ke Q1 mengarahnya. Lalu selanjutnya dari Q1, apabila dia bernilai A, dia akan kembali ke Q0. Makanya ini panahnya ke arah Q0 lagi. Lalu selanjutnya, Q1 apabila bernilai B, dia akan mengarah ke Q2. Q1 dikasih B, dia akan mengarah ke Q2. Lalu selanjutnya ada Q2. Q2 apabila bernilai A, apabila dikasih nilai A, dia akan mengarah ke Q0. Maka panahnya akan kembali ke Q0 lagi. Lalu selanjutnya, Q2 apabila diberi nilai B, dia akan mengarah ke Q3. Lalu Q3 apabila bernilai A, dia akan ke dirinya sendiri yaitu Q3, makanya dia mengarah ke sini. Lalu Q3 apabila bernilai B, dia akan bernilai ke Q3 juga. Makanya dia mengarah di sini A, B. Lalu di depan kan dikasih tahu state akhirnya Q0, Q1, dan Q2. Maka dari itu, Q0, Q1, dan Q2 diberikan dua lingkaran yang menjelaskan bahwa dia adalah state akhir. Lalu selanjutnya ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NFA itu mirip seperti DFA, namun yang membedakan adalah diperbolehkan terjadi perpindahan nol, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Lalu, NFA juga dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Di sini ada contoh NFA. Satu, gambarlah diagram transisi untuk NFA berikut ini.
Diberitahu Q-nya sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Sigmanya ada 0 dan 1. Lalu state awal ada Q0, state akhirnya ada Q2 dan Q4. Bisa kita lihat di sini fungsi transisinya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini Q0 apabila diberi nilai 0, dia akan mengarah ke Q0 dan Q3. Bisa kita lihat, Q0 apabila diberi 0, dia akan mengarah ke Q0 dan Q3. Berarti kan Q0 ke dirinya sendiri, terus Q3. Lalu Q0 apabila diberi nilai 1, dia akan mengarah ke Q0 dan Q1. Dia akan mengarah ke Q0 dan juga Q1. Di sini Q0-nya ke arahnya sendiri ada diberi nilai 0 dan 1 karena sama-sama diberi nilai 0 dan 1 sama-sama mengarah ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya Q1 diberikan nilai 0, ini artinya nggak ada. Jadi Q1 nggak ada yang diberikan nilai 0. Lalu selanjutnya Q1 diberi nilai 1, maka akan mengarah ke Q2. Q1 diberikan nilai 1 akan mengarah ke Q2. Lalu Q2 apabila diberi nilai 0, dia akan mengarah ke dirinya sendiri yaitu Q2. Q2 diberi nilai 0 akan mengarah ke dirinya sendiri. Lalu Q2 juga apabila diberi nilai 1 akan mengarah ke dirinya sendiri. Maka di sini Q2 mengarah ke dirinya sendiri dengan nilai 0 dan 1. Lalu Q3 apabila diberi nilai 0, dia akan mengarah ke Q4. Q3 diberi nilai 0 akan mengarah ke Q4. Dan Q3 tidak diberikan nilai 1. Jadi dia nggak ada lagi. Lalu selanjutnya Q4. Q4 apabila diberi nilai 0, dia akan mengarah ke dirinya sendiri yaitu Q4. Dan Q4 juga apabila diberi nilai 1 akan mengarah ke dirinya sendiri yaitu Q4. Jadi bisa kita lihat Q4 apabila diberi nilai 0 dan juga 1, dia akan mengarah ke dirinya sendiri yaitu Q4. Lalu di sini kan diberitahu state akhirnya Q2 dan Q4. Q2 dan juga Q4. Maka dari itu Q2 dan Q4 diberikan lingkarannya 2 karena menunjukkan state akhir. Berikut penjelasan dari saya. Saya akhiri, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.